Di sana salah satu akhirnya saya ex-wali menemukan santri banyak kejanggalan, dari kezoliman kepada Zaitun. pegawai, kepada wali santri, dan juga kepada santri-santrinya. Dan mereka karena wali santri dan juga pegawai-pegawai sudah mendapatkan doktrin sami'na wa ata'na yang salah dari Panji Gumilang, maka mereka harus menurut apapun yang diperintahkan, yang disuarakan oleh Panji Gumilang. Mereka di sana tidak bisa berkutik, mereka di sana benar-benar terpenjara. Begitu juga santri-santri yang terpaksa mengikuti orang tuanya untuk bersekolah di sana. Banyak santri-santri yang tidak kuat, yang kabur, yang lompat dari tembok, yang pergi keluar lingkungan Mahat Al-Zaitun untuk mencari kemerdekaan karena penindasan di sana. Kenapa saya bilang penindasan? Karena di sana santri-santri tidak berkembang dengan baik sebagaimana mestinya anak-anak. Saya seorang ibu merasakan bagaimana anak-anak terkumpul di sana, terutama pada saat pandemi Covid kemarin. Mulai tahun 2020 mereka dipaksa untuk makan roti gandum sebagai pengganti nasi. Mereka seolah Panji Gumilang seolah mengharamkan nasi. Kenapa? Karena jika ketahuan makan nasi, anak-anak akan dihukum. Anak-anak dimarahin karena makan nasi. Sedangkan gandum yang diimpor saja, gandum yang tidak berkualitas, yang dicampur dengan kacang tanah dan lain-lain. Jadi anak-anak di sana sempat kekurangan gizi. Anak-anak di sana sempat menjadi korban karena tidak diberikan gizi yang seharusnya didapatkan pada masa pertumbuhan. Dan ini saya buktikan dengan pergi ke dokter ahli gizi, kemudian juga dengan memakan roti gandum tersebut disinyalir juga menghambat kesuburan anak-anak perempuan. Anak saya yang perempuan yang nomor 2 sempat mengalami penundaan menstruasi, begitu juga teman-temannya sejak makan roti gandum. Dan ini sempat saya konsulkan kepada dokter ahli kebidanan. Sedikitnya banyak referensi juga yang mendukung tentang hal itu. Di sini banyak sekali wali santri yang mengeluh juga karena dipaksa membeli sejadah seharga 1.500.000. Wow. Dan 50.000. Pemerasan yang terjadi di sana tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga dipaksa untuk membayarkan sejadah untuk orang tuanya, untuk juga mertuanya dan juga saudara-saudaranya. sejadah 1 juta harganya. Sejadah dibuat untuk saf sholat berjamaah yang berjarak. Hingga saat Covid sudah selesai pun mereka masih melakukan sholat yang berjarak. Entah mereka melaksanakan perintah dari mana. Dan di sini saya begitu merasakan sekali pada saat Panji Gumilang terkena kasus pelecehan yang dilaporkan oleh saudari Kartini, yang saya sendiri ikut serta mendampingi Kartini ke Polda Jabar pada tahun 2021. Saya sendiri sempat bertabayun kepada almarhum Pak Rukyal Basri, yaitu suami Kartini, yang ternyata adalah orang dekat Panji Gumilang. Di situ Rukyal Basri membeberkan segala sesuatunya tentang Panji Gumilang, termasuk juga yang menyatakan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Oh, bangsat. Panji Gumilang Kermo. Tuhan di sana diceritakan oleh almarhum Rukyal Basri. Bangsat. Dan setelah saya tabayun juga kepada almarhum Pak Rukyal dan juga Kartini, saya juga mendapatkan bukti-bukti voice note Panji Gumilang bersama Kartini, juga satu video percakapan antara Panji Gumilang dan Kartini. Namun bukti-bukti tersebut saya heran ya, di Polda Jabar tidak cukup untuk menyeret Panji Gumilang ke ranah pidana. Wow.
yayasan-yayasan sosial di sekitar Jabodetabek hingga Jawa. Saya tahu persis ketika melihat profil dari WhatsApp grup orang tua wali santri memajang profil yayasan-yayasan sosial. Jadi harap berhati-hati kepada donasi yang disalurkan melalui yayasan-yayasan sosial yang ada di Jabodetabek dan sekitar Pulau Jawa, bahkan sudah juga ke Pulau Sumatera dan lain-lain, karena disinyalir semua dana yang masuk kepada yayasan sosial itu disalurkan untuk membayar target infak kepada Al-Zaitun, kepada Panji Gumilang, karena semua titah perintah itu adanya dari Panji Gumilang. Semua tidak berdaya. Saya sudah pernah mencoba menghubungi orang terdekat Panji Gumilang, yaitu Abdul Halim, Abu Sabit, tapi tidak digubris. Program Jamas 300 juta, saudara-saudara. Allah. Makanya mereka gencar mencari dana lewat yayasan-yayasan sosial. 300 juta harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Sebelumnya adalah 20 juta. 20 juta tidak seberapa dibanding dengan 300 juta, sampai yang bekerja di yayasan-yayasan sosial hanya punya rumah dipetakan, tapi bisa sanggup mendanai 1 bulan 7 juta. Itu baru istrinya, suaminya juga 7 juta. Jadi saya juga menduga ada dugaan pencucian uang yang mengalir kepada Al-Zaitun. Dan semua ini yang patut dipersalahkan adalah Panji Gumilang. Panji Gumilang sudah bukan Islam lagi menurut saya. Oi. Karena mengajarkan hal-hal yang sesat dan mencontohkan hal-hal yang tidak baik, tidak benar diajarkan oleh agama yang semestinya diajarkan kepada pegawai-pegawainya, juga kepada santri-santrinya. Selamatkan juga aset-aset Al-Zaitun. Jangan sampai jatuh kepada pihak yang tidak pro terhadap Islam. Aset di sana begitu besar untuk ketahanan pangan, pertanian, perkebunan dan peternakan juga harus direbut oleh umat Islam. Setelah misalnya Al-Zaitun ini ditutup, jangan sampai aset-aset di sana jatuh kepada pihak yang tidak berkepentingan kepada Islam. Karena begitu banyak juga jenderal-jenderal yang menginginkan aset-aset tersebut jatuh kepada kelompoknya. Saya sudah banyak mendengar saksi-saksi bahwa ada juga setoran kepada jenderal-jenderal. Dan juga saya baru tahu belakangan dari Pak Imam Supriyanto, bekas petinggi Yayasan YPI, bahwa intelijen itu, bahwa adiknya Panji Gumilang itu memang terlibat dalam intelijen, yaitu yang biasa disebut dengan Agung Sidayu. Dan itu juga ikut juga menjadi otak untuk gerakan Panji Gumilang. Dan dalam hal ini, selamatkan umat, selamatkan pegawai-pegawai yang di sana tersandra, yang di sana tersiksa, terzolimi oleh tuntutan Sami'na wa Ata'na oleh Panji Gumilang. Selamatkan santri-santri yang tidak berdaya, yang sesungguhnya tidak ingin disekolahkan di sana. Silakan teliti bahwa sejak saya juga menarik anak-anak saya, banyak santri-santri yang pindah berguguran. Selain juga karena tidak sehat, mereka juga memang tersandra dengan pendidikan yang tidak bermutu. Kuliah di sana, kuliah hukum juga tidak bisa lulus dengan ijazah. Silakan, teman-teman saya banyak di sana yang bersekolah hukum tidak bisa mendapatkan ijazah. Jadi harus diusut tuntas juga institut yang berada di sana. Terima kasih, semoga saja Kementerian Agama bisa bijak kali ini, karena permasalahan Panji Gumilang ini sudah berlangsung puluhan tahun. Sudah banyak juga yang berguguran dari sana. Tidak bisa tidak, tuntutan masyarakat harus menangkap Panji Gumilang. Tangkap. Bunuh harusnya tuh. Iya. Dan juga akan bagaimana yang dilakukan terhadap umat-umatnya, terhadap santri-santri. Dan usut tuntas juga kasus dia di Polda Jabar pada tahun 2021 bersama Kartini. Terima kasih. Semoga Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas bisa Takbir. dan melaksanakan tuntutan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira polisi dengar nggak nih ya?
Dengar. Polisi dengar nggak nih? Dengar. Tentara dengar nggak kira-kira nih? Ini benar-benar fakta nih, fakta nih. Ya. Ini fakta nih bukan nih?